Bima, yang merasa tersisih dari percakapan, mengangkat tangan sebagai tanda menyerah. Oke, aku mengerti. Aku akan pergi sekarang, katanya sambil berjalan menuju pintu. Tetapi sebelum keluar, dia berbalik dan menambahkan, tapi Julian, kita masih harus berbicara nanti. Julian tidak menjawab, hanya memberikan anggukan singkat sebelum kembali fokus pada Jenny. Julian melirik ke arah Bima, wajahnya berubah tajam. Apa yang kamu lakukan di sini? Bima mengangkat bahunya, seolah tidak peduli dengan tatapan tajam itu. Apa maksudmu? Haruskah aku punya alasan untuk mengunjungi temanku sendiri? Atau apakah ada peraturan baru yang melarangku datang? Julian menjawab dingin, ya, memang perlu. Jenny, yang sudah menyiapkan makanan, dengan tenang memecah ketegangan. Kalian berdua, berhenti bersikap kekanak-kanakan. Aku sudah bawa makan siang, ayo makan bersama. Bima langsung merespons dengan antusias. Wah, Jenny, boleh aku ikut makan juga, kan? Namun, sebelum Jenny sempat menjawab, Julian menangkap pergelangan tangan Bima dan menahannya. Tidak, kamu tidak boleh. Jenny mendesah, melihat tingkah suaminya. Tenang saja, makanan ini cukup untuk semua orang. Dengan senyum licik, Bima menatap Julian. Dengar itu, kakak ipar sudah mengizinkannya. Julian, meskipun enggan, melepaskan genggamannya dan duduk di samping Jenny. Ia diam-diam menyaksikan istrinya yang sibuk menyajikan makan siang, sebuah pemandangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kini, Jenny bukan lagi hanya seseorang yang hadir dalam hidupnya, tetapi sebagai istrinya, membawakan makan siang untuknya di kantor. Saat Jenny menyodorkan semangkuk nasi kepada Bima dan Julian, dia berkata, coba ini, dan beritahu aku bagaimana rasanya. Julian menatap makanan itu sejenak, alisnya terangkat. Kamu yang memasak ini? Jenny mengangguk dengan bangga. Mereka mengizinkanmu masuk ke dapur? Tanya Julian dengan nada khawatir. Sambil mengambil potongan iga babi untuk dirinya sendiri, Jenny dengan tenang berkata, ini rumahku juga. Tidak ada yang bisa menghentikanku dari melakukan apa yang aku mau. Julian hanya bisa menghela napas sebelum melanjutkan makannya. Sementara itu, Bima yang sudah mulai menikmati hidangannya, tak bisa menahan kekaguman. Jenny, ini enak sekali. Jenny tersenyum dan menganggukkan kepala, melanjutkan makannya. Di tengah-tengah suasana makan yang nyaman, tiba-tiba Jenny bertanya dengan santai, "Hei, apa kabar dengan pria aneh bertopi itu, yang dulu sering nongkrong sama kamu?" Julian terkejut, hampir tersedak makanannya. Dia buru-buru menepuk dadanya, berusaha menenangkan diri dari kejutan mendadak itu. Bima, di sisi lain, hanya tersenyum licik melihat reaksi sahabatnya, seolah menikmati momen itu. Jenny dengan sigap memberikan segelas air kepada Julian. Hati-hati, katanya lembut. Sementara itu, Bima hanya menyeringai sambil berkata, dia baik-baik saja, jangan khawatir. Lagi pula, dia baru saja menikah. Jenny, yang tidak ingin melewatkan kesempatan ini, mengangkat alis dan bertanya, gadis bodoh mana yang akhirnya menikah dengan pria bertopi aneh itu? Julian yang masih mencoba menenangkan diri terbatuk lagi, menatap tajam ke arah Bima. Merasa tekanan dari tatapan mematikan itu, Bima menggaruk kepalanya, berusaha tersenyum. Sebenarnya, dia tidak seburuk itu. Dulu dia cuma sedikit tertutup, introvert. Tapi Jenny, gimana kalau kamu yang menikah dengan pria bertopi aneh itu? Apa yang akan kamu lakukan? Jenny dengan tegas menggelengkan kepala sambil tertawa kecil. Tidak mungkin. Aku tidak akan pernah menikah dengan orang seperti dia. Mendengar itu, Julian hanya menundukkan kepalanya, menahan senyum di bibirnya, lalu berkata dengan nada datar, "Sudahlah, mari makan dengan tenang."
Setelah menyelesaikan makan siang, Jenny mulai membereskan barang-barang dan bersiap untuk pergi. Sebelum meninggalkan ruangan, dia menoleh ke arah Julian dan bertanya, "Aku ingin tahu, kenapa kamu mengemasi pakaian kita?" Julian tersenyum lembut padanya. "Kita akan pergi ke rumah orang tuaku hari ini. Aku akan menjemputmu setelah kerja, dan kita akan makan malam di sana." Jenny mengangguk dan beranjak pergi. Begitu Jenny keluar dari ruangan, suasana berubah sedikit tegang. Bima berdeham, hendak memulai pembicaraan serius. "Aku sebenarnya ingin bicara tentang Argo." Tapi Julian memotong dengan cepat, menunjuk ke arah Bima dengan tegas. "Jangan pernah sentuh istriku lagi. Dan jangan pernah usap kepalanya lagi." Bima hanya bisa terdiam, menyadari bahwa sahabatnya tidak sedang bercanda. Bima menepuk dahinya dan berkata, "Hei, aku bahkan tidak benar-benar menyentuh Jenny, oke? Aku hanya menepuk kepalanya sedikit." Sambil memutar matanya, Julian menjawab dengan tegas, "Kamu tidak diizinkan menepuk kepalanya, atau menyentuhnya sama sekali." Dengan angkat tangan, Bima menyerah, "Baik-baik. Aku tidak akan melakukannya lagi. Sekarang, Tuan Julian yang cemburu, bisakah kita bicara bisnis?" Julian berjalan menuju kursinya, memberi isyarat pada Bima untuk duduk. Bima menarik napas dalam-dalam sebelum memulai. Argo telah melakukan kontak dengan beberapa lembaga asing akhir-akhir ini. Sepertinya lelaki tua itu telah memutuskan aliansinya dengan Argo. Julian mengangkat alisnya, memperhatikan. Orang tua itu ternyata lebih licik dari yang kukira. Bima mengangguk setuju. "Aku juga penasaran, kenapa tiba-tiba dia bersikap begitu baik padamu? Ini semua terasa tidak biasa." Julian bersandar di kursinya, merenung. "Ada berita lain tentang Argo?" Bima menghela napas. "Dia sedang merencanakan sesuatu yang besar, Julian. Jangan hanya fokus melindungi Jenny. Mereka akan menggunakan Jenny sebagai umpan, tapi target utama mereka tetap kamu. Jangan lengah." Julian mengangguk pelan, tatapannya berubah dingin. Tidak ada hal lain yang lebih penting sampai dia aman. Bima mengubah topik, mencoba meredakan ketegangan. "Ngomong-ngomong, siapa wanita yang setiap hari disiksa oleh Marcel? Apa rencanamu?" Julian berpikir sejenak sebelum menjawab, minta Marcel melepaskannya. Tapi peringatkan dia untuk tidak mengatakan sepatah kata pun tentang apa yang dia lihat atau alami. Bima menganggukkan kepala dan bersiap untuk pergi. "Baiklah, akan aku urus." Setelah Bima pergi, Julian duduk diam, merenungi kata-kata sahabatnya. Argo jelas merencanakan sesuatu yang besar, dan Jenny adalah target yang akan mereka jadikan umpan. Pikirannya dipenuhi oleh ancaman ini, tapi satu hal pasti, Julian tidak akan membiarkan rencana Argo berhasil. Baginya, yang paling penting adalah menjaga Jenny tetap aman, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan segalanya, termasuk nyawanya sendiri. Di tempat lain, Raka mengangguk pelan, menatap mata Dania yang basah oleh air mata. Dalam hatinya, dia tahu bahwa situasi yang mereka hadapi semakin rumit. Hubungannya dengan keluarga Baskara hancur, dan masa depan perusahaan Dwi Tama tampak suram. Namun, dia tidak bisa menunjukkan kelemahannya sekarang, terutama di depan Dania. "Aku akan mengurus semuanya," katanya sambil mencoba menenangkan wanita di hadapannya. "Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Aku akan menemukan cara untuk mengatasi masalah ini." Dania mengangkat kepalanya dan menatap Raka dengan penuh harap. "Tapi bagaimana jika mereka terus menyerang kita? Kita sudah kehilangan begitu banyak, dan aku tak bisa membiarkanmu menanggung beban ini sendirian." Raka menghela napas panjang. Dia tahu benar bahwa situasinya jauh lebih buruk dari yang tampak. Julian bukan hanya sekadar musuh biasa. Dia adalah seseorang yang sangat berkuasa,
dan kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Namun, dia tak ingin Dania merasa lebih bersalah daripada yang sudah dia rasakan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Dania, ucapnya, berusaha terdengar meyakinkan meski hatinya bergetar. Herman memiliki tanggung jawab terhadap janji lama yang dia buat. Jika perlu, kita akan menggunakan itu sebagai kartu terakhir. Dania menggigit bibirnya. Tapi apakah kita benar-benar harus menggunakan itu? Aku tidak yakin apa yang akan terjadi jika kita mengungkitnya. Raka menatap Dania, merasa sedikit bimbang. Mengingatkan Herman tentang janji lamanya bukanlah pilihan yang mudah. Janji itu penuh dengan intrik dan bahaya, dan mengungkitnya bisa berakhir dengan konsekuensi yang tak terduga. Namun, di saat seperti ini, mungkin mereka tak punya pilihan lain. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.